Welcome to my YouTube channel. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Perkenalkan, namaku Lindu Saputro yang akan menemani kalian untuk menceritakan kisah-kisah menyeramkan, baik itu kisah nyata ataupun fiktif. Dan juga absen dulu yuk di kolom komentar, dari daerah mana aja yang dengerin ceritaku kali ini. So, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dimensi yang lain. Namanya Santi, umurnya 21 tahun, baru lulus D3 keperawatan dan mendapat penempatan magang di sebuah puskesmas desa di daerah Jawa Tengah. Letaknya ada di sebuah desa terpencil. Puskesmas itu dikelilingi kebun dan jalanan yang sempit. Bangunannya tua, temboknya mulai mengelupas, dan atapnya sedikit bocor di beberapa titik. Hari pertama magang semua terasa biasa aja. Orang-orangnya juga cukup ramah. Puskesmas ini nggak pernah ramai. Menurut kepala ruangan, pasien rawat inap paling banter cuma 2 atau 3 orang. Selebihnya berobat jalan. Shift malam biasanya diisi 2 orang saja. 1 perawat dan 1 satpam. Santi dapat giliran shift malam pertamanya di hari Senin. Teman jaganya malam itu adalah Pak Gun. Satpam tua berumur 50-an, badannya kurus, suaranya pelan, tapi katanya udah kerja di situ dari zaman puskesmas itu masih berdinding kayu. Sebelum malam datang, perawat senior sempat nitip pesan sambil setengah bercanda. Kalau pas malam ada yang ketuk-ketuk tapi nggak ada orangnya, nggak usah dipikirin, udah biasa. Santi cuman ketawa kecil, mengira itu cuman buat nakut-nakutin anak baru. Nah, pukul 9 malam, puskesmas udah mulai sepi. Hanya ada 1 pasien rawat inap, seorang kakek yang dirawat karena demam tinggi. Ruangan jaga cukup sunyi, cuman ditemani suara kipas angin dan sesekali suara jangkrik dari luar. Santi mulai nulis laporan harian, sambil sesekali ngelirik jam. Pak Gun duduk di pos satpam, nggak banyak ngomong, semuanya terasa tenang. Lalu jam 10 lewat sedikit, Santi berdiri buat ngecek lorong. Semua ruangan kosong, kecuali ruangan nomor 5 yang dipakai pasien. Lampu lorong menyala redup, lampu toilet kadang-kadang kedip, tapi nggak ada yang aneh. Pas balik ke ruangan jaga, dia ngeliat pintu ruangan 3 digembok dari luar. Gemboknya udah tua dan berkarat, tapi masih kokoh. Di pintunya tempelan kertas kusam bertuliskan jangan dibuka. Santi sempat bertanya ke dirinya sendiri, kenapa ruangan itu dikunci ya? Tapi dia nggak nanya siapa-siapa malam itu. Dia duduk lagi, buka buku catatan, dan nulis laporan malam. Santi menyelesaikan laporan sambil sesekali melirik ke arah lorong. Puskesmas itu terasa lebih sunyi dibandingkan tempat lain yang pernah ia datangi. Bukan cuma sepi karena nggak ada pasien, tapi seperti nggak ada suara sama sekali. Bahkan jangkrik yang tadi malam terdengar di luar, sekarang entah kenapa nggak kedengaran lagi. Sekitar jam 11 malam, Santi berdiri buat muter sebentar. Dia bawa senter kecil, kemudian jalan pelan melewati lorong, memastikan semua ruangan terkunci. Sampai di depan kamar pasien, dia cek dari kaca kecil, si kakek juga masih tidur dengan tenang. Tapi, begitu dia balik ke arah ruang jaga, langkahnya berhenti seketika. Tok, tok, 2 ketukan pelan terdengar jelas dari arah belakang. Santi menoleh, dan ternyata lorongnya kosong. Semua pintu tertutup rapat. Dia diam beberapa detik, melirikan matanya, nunggu kalau ada yang tiba-tiba muncul. Tapi nggak ada apa-apa. Dia tarik nafas pelan, mencoba tetap tenang, mungkin suara kayu atau angin pikirnya. Walau nggak ada jendela yang terbuka, dan udara di luar juga nggak kencang. Dia pun kemudian balik ke ruangan jaga, duduk dan mulai menyeduh kopi. Dari balik kaca depan, dia lihat Pak Gun masih duduk di pos. Posisi badannya miring, kepalanya nunduk kayak lagi tidur sambil duduk. Kemudian dia pun membuka buku laporan malam, nulis ringkasan kondisi pasien. 5 menit kemudian, suara yang tadi itu terdengar lagi. 3 kali, tapi lebih cepat dan lebih jelas. Kali ini dari arah yang lebih dekat, bukan dari lorong, tapi dari arah ruangan 3, ruangan yang digembok. Santi kemudian berdiri, jalan pelan sampai ujung lorong. Gemboknya masih terpasang, tapi dia perhatiin kaca kecil di tengah pintu, kayak ada bekas uap di sana. Seperti kayak orang yang habis bernafas di dekat kaca. Nah, dia nggak berani lama-lama. Kemudian dia langsung balik ke ruangan jaga, ngunci pintu dari dalam dan duduk tanpa suara. Matanya sesekali ngelirik ke lorong gelap itu. Malam pertamanya belum selesai, tapi dia tahu besok malam dia bakal jaga lagi.
Keesokan harinya Santi udah lebih siap. Siangnya dia sempat bercerita ke perawat senior soal suara ketukan. Tapi mereka cuma menjawab sambil ketawa. Oh itu emang suka gitu, udah biasa, gak usah ditanggepin. Jawaban itu bikin Santi tambah penasaran. Tapi dia juga sadar, di tempat kayak gini banyak hal yang gak bisa dijelasin pakai logika. Malam itu dia jaga bareng Pak Gun lagi. Sama seperti malam sebelumnya. Pasien cuma satu, si kakek yang kemarin belum dipulangkan. Tapi kondisinya udah lebih baik. Kata dokter sore tadi, besok kemungkinan udah boleh pulang. Pukul 9 malam ruangan kembali sepi. Santi duduk di ruangan jaga, minum teh, dan sesekali ngobrol pendek sama Pak Gun lewat jendela kaca. Pak Gun orangnya kalem banget dan jawabnya selalu pendek. Sampai sekitar jam setengah 11 malam, Santi jalan ke lorong, muter buat ngecek. Dia berhenti di kamar pasien, ngeliat lewat kaca kecil, dan kakek itu masih tidur. Tapi yang bikin dia agak sedikit merinding, kursi kecil di sebelah ranjang sekarang ada di pojok ruangan. Padahal tadi sore waktu dia bantu Bu Erna, kursi itu ditaruh di sisi ranjang buat naruh barang. Dan sekarang kursi itu pindah tempat. Dia pun membuka pintu, masuk pelan-pelan, gak ada suara. Kakeknya tetap tidur. Santi pelan-pelan mindahin kursi ke tempat semula, lalu keluar dan nutup pintu rapat. Pas dia balik badan, dia dengar suara samar, kayak suara engsel pintu yang kebuka sedikit. Dan suara ini berasal dari toilet. Dia kemudian maju beberapa langkah, mengintip lorong sebelah kiri. Pintu toilet ternyata tertutup, tapi ada celah kecil seolah gak nutup sempurna. Dia jalan pelan ke sana, kemudian megang gagang pintunya, dan dia ngecek ternyata nggak ada orang. Lampunya masih nyala, tapi nggak kedip-kedip seperti malam sebelumnya. Waktu dia nutup pintunya kembali, dia sadar di lantai dekat pintu toilet ada bekas gesekan kaki kursi. Jadi kayak bekas kursi yang diseret di lantai yang meninggalkan goresan. Nah, goresannya ini cukup panjang ke arah lorong. Padahal kursi cuma ada di dalam kamar pasien tadi. Dia nelen ludah pelan, lalu buru-buru balik ke ruangan jaga. Sebelum duduk, dia ngelirik sekali lagi ke lorong. Semua pintu tertutup, gembok ruangan 3 masih tergantung. Tapi untuk pertama kalinya dia ngerasa kayak ada yang memperhatikan dia. Dia duduk mencoba fokus lagi ke laporan pasien. Tapi pikirannya masih ada di kejadian aneh yang dialami sebelumnya. Nah, sekitar jam 11:15, Pak Gun masuk ke ruang jaga buat ngopi bareng. Santi ngelihat tangannya gemetar sedikit waktu nuang air panas. Bukan karena takut, tapi mungkin karena umur yang udah tua. Santi akhirnya nanya pelan, "Pak, ruangan nomor 3 kenapa digembok terus ya?" Pak Gun gak langsung jawab. Dia duduk dulu, minum kopinya, lalu melirik ke arah lorong. "Ruangan itu udah dikunci lama," kata Pak Gun, "sejak sebelum kamu datang." Kemudian Santi menunggu, berharap Pak Gun melanjutkan ceritanya. Dan akhirnya Pak Gun cerita. Dulu ruangan itu biasa dipakai buat rawat inap. Sampai suatu malam ada pasien laki-laki yang katanya sakit psikis. Malam-malam suka teriak sendiri, marah-marah, terus ketawa sendiri. Nah, waktu itu nggak ada bangsal khusus atau ruangan khusus. Jadi ditaruh di ruangan 3. Katanya aman. Tapi malam keempat, pasien itu ditemukan gantung diri memakai kabel infus. Gak ada yang tahu dia ambil dari mana. Padahal semua peralatan udah dicek. Sejak kejadian itu, staf mulai ngalamin hal-hal aneh, terutama kalau malam hari. Suara ketawa, suara orang ngomong, bahkan suara orang meminta tolong. Begitulah cerita Pak Gun. Akhirnya kepala puskesmas mutusin buat ngunci ruangan itu. Awalnya cuma dikunci biasa, tapi karena sering banget ada suara-suara, digemboklah dari luar. Bahkan sekarang udah ditambah rantai kecil biar gak gampang dibuka. Santi kemudian diam. Cerita itu terlalu jelas untuk dibilang bohong. Tapi dia juga gak mau langsung percaya. Bisa aja cerita lama yang dibesar-besarkan. Tiba-tiba dari arah lorong terdengar suara. Pelan 2 kali, lalu hening. Santi dan Pak Gun sama-sama noleh.
Tapi Pak Gun cuma minum lagi tanpa ekspresi. Udah, jangan ditanggapi. Kalau didengar terus, dia makin dekat, kata Pak Gun. Santi pun nelen ludah. Malam itu baru jam 10:30 dan dia masih harus bertahan sampai pagi. Jam menunjukkan pukul 12:12. Malam mulai masuk ke fase paling sunyi. Pak Gun balik ke posnya, ninggalin Santi sendiri di ruangan jaga. Udara makin dingin. Santi ngerasa ada angin tipis masuk entah dari mana. Tapi semua jendela tertutup dengan rapat. Dia ngelirik ke lorong. Pintu ruangan 3 tetap terkunci. Gemboknya menggantung tanpa bergerak. Tapi entah kenapa di ruangan 3 seperti ada yang menghuni. Santi berdiri terus muter sebentar buat ngecek kondisi pasien. Pas di depan pintu kamar si kakek, dia ngintip dari kaca kecil. Ternyata si kakek masih tidur. Santi pun gak masuk. Dia cuman mencatat saja di buku. Waktu mau balik ke ruangan jaga, dia niat buat mampir ke toilet. Bukan karena kebelet, tapi pengen cuci muka, biar gak ngantuk. Nah, pas jalan ke arah toilet, langkahnya berhenti di tengah lorong. Dia dengar suara, pelan banget. Tapi kali ini bukan suara ketukan. Shh, tolongin saya. Suaranya dari arah jendela toilet. Jendela itu kecil, tinggi, dan langsung menghadap keluar halaman belakang. Mustahil ada orang di situ, kecuali naik tangga. Dan puskesmas ini nggak punya tangga di belakang. Santi terdiam. Suara itu nggak muncul lagi. Dia berdiri di depan pintu toilet, nggak langsung masuk. Tangannya ragu sambil pegang gagang pintu. Setelah beberapa detik, dia pelan-pelan mendorong pintunya. Lampu toilet nyala, nggak ada siapa-siapa di dalam. Jendelanya tertutup, tapi ada embun samar di kacanya. Seolah baru ada yang bernafas di dekat situ. Dia buru-buru cuci muka lalu keluar. Pas balik arah, dia sempat nengok ke ruangan nomor 3. Gemboknya masih di sana, tapi perasaan gak enak di dadanya semakin menguat. Sesampainya di ruangan jaga, dia langsung ngunci pintu dari dalam. Dia duduk, minum air, dan memaksa dirinya buat ngelupain semua kejadian yang dia rasain. Tapi malam belum selesai, dan suara itu masih membekas di telinganya. Pukul 1:05, udara dingin di ruang jaga makin gak enak. Santi duduk diam sambil melipat tangan di dada, sesekali nengok ke arah lorong yang kosong. Nah, dia nyoba cari distraksi, ngambil buku catatan pasien sambil buka-buka berkas. Tapi konsentrasinya udah hilang. Kemudian dari balik kaca ruangan jaga, Santi ngeliat keluar. Pak Gun gak kelihatan. Padahal biasanya jam segini Pak Gun itu masih duduk di kursi satpam depan. Nah, tapi malam ini kosong. Kursinya itu nggak ada. Dan lampu depan juga mati. Santi kemudian berdiri, ngintip dari pintu, sambil manggil pelan. Pak Gun, nggak ada jawaban. Dia membuka pintu, maju 2 langkah ke depan, halaman gelap total. Bahkan suara jangkrik pun nggak ada. Pintu gerbang masih tertutup, nggak ada tanda-tanda orang masuk ataupun keluar. Kemudian dia mundur ke dalam, lari dengan cepat-cepat nutup pintu. Jantungnya udah mulai gak tenang. Meskipun kecil kemungkinannya, tapi dia mikir, jangan-jangan aku gak tahu kalau ternyata Pak Gun masuk ke dalam puskesmas. Santi kemudian jalan pelan ke lorong, berusaha dengar ada langkah atau suara. Tapi semua kamar masih sepi. Dia jalan pelan ke arah ruang nomor 5 buat ngecek pasien lagi. Sampai di depan kamar, dia berhenti. Pintunya itu terbuka sedikit, padahal tadi udah ditutup rapat. Dia pun ngintip dari arah celah. Kakeknya masih tidur, tapi ada yang ganjil. Kursinya kembali bergeser. Sekarang malah menghadap ke arah pintu, seperti ada yang sedang duduk di sana. Dia pun gak masuk. Pelan-pelan dia mendorong pintu dan menutupnya lagi. Nah, waktu balik ke arah ruangan jaga, langkahnya melambat. Ada suara langkah, bukan dari dia, tapi dari ujung lorong. Pelan banget, kayak orang jalan tanpa alas kaki. Dia nahan nafas, berdiri diam. Suara itu berhenti, tapi di lorong tetap gak ada siapa-siapa. Dia pun jalan cepat balik ke ruangan jaga, nutup pintu dan langsung mengunci pintunya.
Waktu di jam tangan nunjukin jam 2:17. Suasana makin terasa berat. Lampu di ruangan jaga juga redup. Suara di luar nyaris nggak ada. Santi duduk di pojok ruangan. Tangan masih gemetar ringan, mata sesekali mengarah ke lorong. Sejak tadi dia nggak lihat Pak Gun lagi, udah hampir 2 jam. Mau ditelepon pun percuma. HP Pak Gun cuma HP jadul yang jarang dibawa. Santi mencoba buat menenangkan diri, sambil sesekali melihat catatan medis. Tapi nggak bisa fokus. Setiap kali dia mencoba mengalihkan pikiran, ada perasaan kayak dia itu lagi diperhatikan oleh seseorang, tapi bukan manusia. Kemudian jam 2:30 dia mendengar suara, "Tolong." Nah, tapi suaranya itu kayak jauh banget. Santi kemudian kaget, bulu kuduknya merinding. Kemudian dia berdiri, telinganya langsung siaga. "Tolong." Terdengar lagi, lebih jelas, seolah-olah beneran ada seseorang yang minta bantuan. Dia kemudian keluar dari ruangan jaga, jalan pelan ke arah lorong. Suara itu terus terdengar. Arah suaranya makin jelas. Santi berdiri tepat di depan pintu ruangan 3. Gembok masih menggantung, rantai kecil masih terpasang. Pintu itu nggak mungkin bisa dibuka dari dalam, karena memang kosong dan digembok dari luar. Dan tiba-tiba ada suara lagi. "Suster, tolong saya." Suaranya tepat di balik pintu. Santi kaget. Dia mundur 1 langkah. Dia nahan nafas. Jantungnya juga berdetak semakin cepat. Dia mencoba melawan logikanya sendiri. Tapi dia tahu persis, suara itu datangnya dari balik pintu ruangan nomor 3. Lalu dia memutuskan balik ke ruangan jaga. Duduk, gak ngapa-ngapain, hanya diam. Sampai matahari mulai naik, Pak Gun belum kembali dan belum terlihat sama sekali. Pekerjaan hari itu pun selesai. Hari udah mulai pagi, Santi pulang dengan kepala yang penuh pertanyaan. Hari ketiga Santi udah ngerasa capek, bukan cuma fisik tapi juga mental. Sejak malam sebelumnya, Pak Gun belum kelihatan lagi. Waktu dia tanya ke perawat yang lain, jawabannya cuma satu. Ya mungkin ada urusan mendadak di rumah, tapi Santi nggak percaya. Kalaupun ada urusan mendadak, ya masa nggak pamit sama sekali? Nah, malam itu dia tetap dijadwalkan jaga. Tapi kali ini dia sendirian. Satpam pengganti katanya belum datang. Kepala ruangan cuma bilang, "Gak apa-apa, puskesmas sepi kok, tinggal 1 pasien. Nanti pagi-pagi juga diganti shift." Santi gak protes. Bagaimanapun dia cuma bisa nurut. Tiba saatnya malam, tepatnya jam 9 malam, suasana udah mulai sunyi. Pasien satu-satunya adalah ibu muda dengan gejala tipes ringan. Tidurnya pulas. Semua pintu ruangan terkunci, termasuk tentu saja ruangan nomor 3 yang masih digembok dan dirantai dengan kuat. Jam 10 malam, Santi jalan sebentar ke lorong, ngecek semua kamar. Lorongnya bersih, cahaya lampu redup kuning. Sampai di depan ruangan 3, dia nggak sengaja berhenti. Gemboknya itu bergerak. Dia maju 1 langkah, brak, brak, brak. 3 kali gedoran keras dari dalam pintu. Santi kaget, langsung mundur 2 langkah, nggak sempet mikir apa-apa. Tangannya gemetar. Suara itu barusan benar-benar nyata. Dia kemudian buru-buru balik ke ruangan jaga, nutup pintu, ngunci dari dalam. Dia kemudian duduk dan mulai mengeluarkan keringat dingin. Udah gemetar banget, nggak bisa dijelaskan. Dia sangat ketakutan. Jam menunjukkan pukul 12:30. Santi masih duduk di ruangan jaga. Punggungnya menempel ke kursi. Tangannya masih gemetar. Sejak gedoran keras di ruangan nomor 3, dia nggak berani ke lorong lagi. Lampu di dalam ruangan sengaja dia nyalakan semua, biar perasaannya nggak tambah gelap. Tapi tetap aja, rasa takutnya itu nggak hilang. Dia coba denger musik pakai earphone. Tapi baru 2 menit diputar, dia langsung cabut lagi. Telinganya kayak nunggu atau penasaran suara di luar sana. Dan benar aja, sekitar jam 1 kurang 15 menit, ada suara yang muncul lagi. Kali ini suara tangisan. Tangisannya panjang dan dari arah lorong. Santi berdiri, pelan-pelan jalan ke kaca kecil di pintu ruang jaga dan ngintip keluar. Lorongnya terlihat gelap, lampunya masih menyala, tapi entah kenapa terasa seperti redup. Suara tangisan itu nggak berhenti. Dan Santi tahu pasti arah suaranya dari ruangan nomor 3. Gembok dan rantai masih ada, nggak bergeser.
tapi suara itu benar-benar dari dalam ruangan. Dia nggak kuat, kakinya sampai lemes. Dia kemudian balik ke kursi, duduk, dan mulai menangis. Dia pengen keluar, tapi nggak ada siapa-siapa di luar. Mau nelpon nggak ada sinyal. Dia nyoba ngirim pesan ke grup perawat, tapi pesan juga pending. Jam 2:30 dia dengar suara motor dari luar. Dia mengintip, ternyata bukan perawat, tapi warga desa. Seorang bapak-bapak datang mengetuk pintu di depan. Santi buru-buru bukain pintu. Wajahnya pucat. "Pak Gun belum pulang?" tanya si bapak tanpa basa-basi. "Tadi istrinya nelpon saya. Biasanya pulang pagi, tapi 2 malam ini nggak ada kabar." Santi yang saking ketakutannya sampai nggak bisa jawab. Matanya berkaca, tangannya gemetar. Dia cuma bisa bilang pelan, "Kemarin malam dia ninggalin pos jam 2 dan sampai sekarang belum balik, Pak." Bapak-bapak itu pun akhirnya terdiam, lalu berkata, "Dulu juga pernah ada yang hilang waktu ruangan itu belum digembok." Pagi itu kepala puskesmas datang lebih awal dari biasanya. Santi belum pulang, masih duduk lemas di ruangan jaga. Matanya sembab. Bapak-bapak yang tadi datang juga masih ada, menunggu kabar dari pihak puskesmas. Santi pun juga mulai menceritakan semuanya soal suara ketukan, kursi yang berpindah sendiri, suara tangisan, dan terakhir suara pintu yang digedor dari ruangan nomor 3. Kepala puskesmas pun juga nggak bilang apa-apa. Dia cuma ngangguk pelan. Kemudian Santi bertanya lirih, "Emang Pak Gun juga sering menghilang, Pak?" Terus kepala puskesmas menjawab, "Nggak pernah." Siangnya istri Pak Gun datang ke puskesmas. Dia pun nangis, cuma duduk di teras, matanya kosong. Polisi juga datang buat bantu mencari. Tapi dari pagi sampai sore nggak ada jejak sama sekali. CCTV mati sejak jam 3 pagi hari saat Pak Gun terakhir kali terlihat di puskesmas. Warga mulai bisik-bisik. Beberapa nyebut kejadian lama, waktu seorang perawat juga pernah menghilang 10 tahun yang lalu dan terakhir terlihat masuk di ruangan 3. Setelah kejadian itu, Santi meminta pindah shift ke pagi. Nggak ada yang protes. Pasien rawat inap dipindah ke ruangan lain. Tapi tetap aja, terkadang suara-suara aneh itu tetap terdengar. Beberapa bulan kemudian, Pak Gun resmi dinyatakan hilang. Nggak pernah ada jasad, nggak ada jejak, yang tertinggal cuma topinya. Dan sejak saat itu, semua perawat baru selalu dikasih peringatan yang sama. Kalau kamu jaga malam dan dengar ada suara minta tolong, jangan dijawab, jangan didekati, karena yang minta tolong bukan manusia.